Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda siang ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang kami telah siapkan untuk Anda. Di antaranya, ya selain berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya. Semuanya akan kami sajikan di sini selama 1 jam ke depan bersama saya, Ellen Gracia. Inilah berita satu siang selengkapnya di BTV, Bersatu Menginspirasi. Ya pemirsa, sebanyak 5 rumah tertimbun longsor di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Rabu dini hari. Akibatnya 2 orang dilaporkan tewas termasuk seorang balita. Ya, hujan deras yang mengguyur Kota Bogor sejak malam tadi mengakibatkan 2 warga tewas dan 4 korban masih tertimbun. Ya pemirsa, 4 korban masih tertimbun longsor yang terjadi di Bogor akibat hujan deras tadi malam. Tebing penguat rel kereta api setinggi 15 meter pun juga ambrol. Lantas bagaimana evakuasi yang hingga kini masih berlangsung? Sudah terhubung bersama kami koresponden B-Universe, Heru Yustan. Baik, halo dan para pemirsa untuk... Ya pemirsa, sejak malam hari ibu kota dan sekitarnya diguyur hujan deras hingga pagi. Sejumlah titik rawan banjir pun mewaspadai naiknya ketinggian muka air di sejumlah pintu air. Sejumlah pintu air sempat naik statusnya ke siaga 3 dan berikut kami tampilkan pantauan tinggi muka air di beberapa wilayah per Rabu pagi tadi. Ya, pintu air Manggarai, Jakarta Pusat saat ini berstatus siaga 3. Tinggi muka air mulai mengalami kenaikan sejak pukul 1 dini hari. Ya, Jakarta diguyur hujan deras sejak tadi malam. Lalu bagaimana dengan kondisi pintu air Manggarai? Sudah terhubung bersama kami Vito. Ya pemirsa, hari ke-6 pencarian 3 korban longsor di Waikanan belum ditemukan. Tim SAR gabungan belum menemukan 3 orang yang tertimbun longsor. Ya, kembali di berita satu siang pemirsa, seorang warga negara asing asal Bangladesh yang tinggal di Buku Lamba, Brebes, Jawa Tengah terancam dideportasi. Sementara itu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmi Karim tak setuju akan usulan Gubernur Bali Iwayan Koster yang ingin mencabut visa on arrival bagi warga negara Rusia dan Ukraina yang akan berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Bali. Pemirsa, akibat parkir sembarangan di bahu jalan, sejumlah mobil milik aparatur sipil negara pegawai Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan diderek paksa petugas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, buntut kasus flexing harta pejabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas secara tegas mengatakan akan memantau seluruh laporan harta para aparatur sipil negara. Ya, sementara itu Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono merespons beberapa hal terkait dirinya yang viral di media sosial. Salah satunya gaya mewah putrinya. Ya, buntut kasus flexing harta pejabat ini membuat harta Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono ikut disorot karena diduga sebagai geng atau PPATK menyebut nilai transaksi mencurigakan 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan merupakan penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, berkas perkara tersangka dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Vena Melinda telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Ya, masih bersama kami di Berita Satu Siang pemirsa. Impor pakaian bekas terus membanjiri Indonesia. Di Batam, salah satu pintu masuk yang kerap digunakan para importer ilegal. Petugas Bea Cukai terus melakukan berbagai cara untuk mencegah masuknya barang bekas dari negara lain. Tren thrifting atau berburu pakaian bekas mendorong naiknya impor pakaian bekas. Meskipun sudah dilarang, tetapi impor pakaian bekas masih terjadi di Indonesia. Mari kita cek datanya, pemirsa, lewat mana saja impor pakaian bekas ini masih masuk secara ilegal dari hasil temuan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC Kementerian Keuangan. Impor pakaian bekas tidak diperbolehkan kecuali untuk barang tertentu yang diatur melalui Permendak. Per Februari 2023 telah dilakukan sekitar 44 penindakan dengan mengamankan 1.700 baju bekas yang diimpor.
Ya, kita ke informasi seputar pangan pemirsa jelang Ramadan. Harga daging sapi dan ayam merangkak naik di Kuningan, Jawa Barat. Harga daging naik dalam sepekan terakhir dan sudah menyentuh Rp125.000. Sementara itu, harga gabah kering panen saat ini juga masih terpantau tinggi di tengah lonjakan harga beras. Sejumlah petani di Ponorogo, Jawa Timur pun mengaku langsung menjual hasil panen gabah untuk memanfaatkan momentum ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan KTT di Labuan Bajo, NTT pada bulan Mei mendatang sudah memasuki tahap akhir untuk beberapa lokasinya. Kepolisian Republik Indonesia meluncurkan 2 aplikasi untuk mempermudah layanan masyarakat. Aplikasi Samsat Digital Nasional atau Signal dan Electronic Audio Visual Integrated System atau EAVIS diluncurkan langsung oleh Kapolri. Ya, maraknya aplikasi penulisan kecerdasan buatan ChatGPT memprihatinkan banyak pihak karena kini lebih sulit mengungkap keaslian sebuah tulisan. Sejumlah perusahaan pun berlomba untuk membuat alat pendeteksi yang bisa mengidentifikasi apakah tulisan dibuat oleh manusia atau oleh mesin. Berikut laporan tim VOA. Ya, tidak terasa pemirsa sudah jamnya makan siang nih. Indonesia dengan kekayaan lautnya yang sangat melimpah memiliki berbagai macam olahan seafood yang menggugah selera. Salah satunya adalah ikan kerapu di Bangka Belitung. Olahan ikan kerapu goreng dipadukan dengan bumbu lempah kuning khas Bangka menciptakan cita rasa yang khas. Seperti apa berikut liputannya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program Berita 1 siang hari ini. Saya Lenggerasi atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa juga untuk ikuti akun media sosial kami baik di Instagram, Twitter maupun YouTube. Jaga kesehatan dan tetap semangat. BTV Bersatu menginspirasi. Meninggal dunia. Kapolres